Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, tolong aku agar aku mengerti dan tidak pernah menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Engkau sudah berikan. Ajar aku untuk tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Opportune Moment atau masa kesempatan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hosea 3 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka, dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikan-Nya pada hari-hari yang terakhir. Kitab Hosea 3 ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Diterima Kembali Tetapi Dianggap Sepi. Seperti itulah keadaan yang dialami oleh Gomer, istri Hosea, wanita yang gemar melacurkan dirinya, sekalipun dia sudah cemar. Untuk harga penebusan bagi Gomer yang suka bersundal, Hosea, nabi Tuhan itu, membeli Gomer baginya dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam firman Tuhan, di mana Gomer seperti kita juga telah ditebus oleh suami gereja, yaitu Tuhan Yesus sendiri, supaya kita kudus dan murni bagi Tuhan sendiri. Harga yang telah dibayarkan oleh Hosea untuk menerima kembali Gomer sebagai istrinya adalah 15 shikal perak, dengan harapan agar Gomer sadar dan berbalik dari tingkah lakunya yang cemar. Saya teringat ketika Hizkia telah divonis akan mati oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Kemudian Tuhan memperpanjang usia Hizkia selama 15 tahun lagi. Musa dan bangsa Israel melangkahkan kaki keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan pada tanggal 15 bulan Nisan. Dan itu diperingati oleh semua orang Yahudi dan orang Kristen juga Katolik sebagai hari Paskah atau Passover sampai hari ini. Angka 15 akan berkali-kali berbicara tentang awal permulaan yang baru. Namun itu juga berarti sebuah kesempatan. 15 shikal perak bagi Gomer dan 15 tahun masa perpanjangan waktu bagi Hizkia sebenarnya berbicara tentang satu ukuran waktu, satu masa yang disebut sebagai opportune moment atau masa kesempatan. Setiap kita orang berdosa, kita pun telah atau sedang menjalani satu masa di hidup ini yang disebut sebagai opportune moment atau masa-masa kesempatan. Ada yang menggunakan masa-masa kesempatan ini dengan bijaksana. Ada yang menyia-nyiakan masa kesempatan ini untuk berfoya-foya atau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Pada kisah Gomer dan Hosea,
Kitab Hosea berkata di dalam masa-masa kesempatan atau opportune moment ini, Hosea tidak menghampiri Gomer, namun Gomer diperintahkan untuk juga tidak bersundal dengan orang lain, tetap menjaga diri murni dan kudus. Keadaan Gomer saat itu mungkin bisa diibaratkan seperti keadaan orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus. Sekalipun sudah ditebus, tapi secara fisik kita tidak melihat dan merasakan Tuhan, sehingga manusia dengan kehendak bebasnya menentukan dan mengambil sikap apa saja yang dia kehendaki. Entah berlaku benar dan kudus di hadapan Tuhan, atau berlaku cemar. Jangan menyia-nyiakan masa-masa kesempatan yang Tuhan berikan. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau belajar menghargai kesempatan yang Engkau berikan. Amin. Jesus loves you, and so do I.